Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada babu izalatin najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan keterangannya. InsyaAllah kita telah sampai pada hadis yang ke-22, yaitu tentang apakah khamr itu bisa menjadi cuka dan bisa menjadi halal. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk menjelaskannya, menerangkannya dengan yang benar. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri ay ba'da tahrimiha tuttakhadhu khallan faqala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Ada penerjemahnya, dibaca. Dari Anas bin Malik, ia berkata, pernah ditanya Rasulullah SAW tentang arak dijadikan cuka. Sabdanya, tidak boleh, dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi, dan ia berkata hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, anil khamri, tentang khamr, arak, ai ba'da tahrimiha, setelah diharamkannya. Tuttakhadhu khallan, apakah boleh dijadikan cuka? Faqala la, maka Nabi berkata tidak. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Nah, di sini ba'da tahrimiha artinya sesudah diharamkannya, karena sebelumnya belum diharamkan ya. Sebab penduduk Mekah saat itu juga sangat menggemari khamr untuk menghangatkan tubuh ya, untuk menghangatkan tubuh. Sampai kemudian diharamkan di dalam Islam. Mengharamkannya pun dengan bertahap ya, dengan bertahap.
mulai dari sekedar sekedar sindiran begitu bahwasanya khamr itu kurang baik ini begitu sampai kepada diharamkannya. Lah setelah itu apakah boleh dibikin cuka? Nah ini cuka itu yang masam itu ya. Maka Nabi mengatakan tidak. Nah dari sinilah nanti muncul hukum ya, muncul hukum fikih yang banyak kepada apakah cukanya itu halal atau tidak begitu. Kemudian juga yang menjadikan permasalahan kenapa tidak dibuang ya? Kenapa tidak dibuang? Padahal ada perintah membuangnya. Kenapa kemudian dibiarkan apalagi dimaksudkan supaya menjadi cuka begitu? Nah, sementara Nabi menyuruh agar khamr itu dibuang begitu, sebagaimana hadis yang semisalnya yakni dari hadis Abi Tolha, fa innaha maka sesungguhnya lamma hurrimat al khamru, ini setelah diharamkan ya. Kalau sebelum diharamkan enggak ada masalah. Lamma hurrimat al khamru, tatkala telah diharamkan khamr, sa'ala Abu Talha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an khamrin indahu liaitamin, tentang khamr yang ada padanya untuk anak-anak yatim. Hal yukhalliluha, apakah boleh dijadikan cuka begitu? Fa'amara bi iraqatiha, maka Nabi menyuruh agar tumpahkannya agar khamr-khamr itu ditumpahkan, dibuang maksudnya. Nah ini dua hadis ini yang menjadi pemicu datangnya khilafiyah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Wal amalu bil hadis, dan yang mengamalkan dengan hadis ini yakni tidak boleh dijadikan cuka. Setelah apa? Setelah diharamkan, yaitu huwa ra'yul hadawiyah wa syafi'iyah. Ini pendapat al-hadawiyah, madhab al-hadi, wa syafi'iyah dan Imam Asy-Syafi'i, wa syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i. Li dalalatil hadithi ala dzalika, karena hadis ini menunjukkan atas hal itu, yakni tidak boleh dijadikan cuka. Falau khallalaha lam tahilla, maka jika menjadi cuka tidak halal. Ini menurut mazhab al-hadawiyah dan asy-syafi'i. Walam tadhur, dan tidak suci pula. Wa zahiruhu bi ayyi ilajin kana, zahir daripada hadis ini, pendapat ini, dengan cara apapun ya. Dengan cara apapun di sini ilatnya ada dua macam kalau dalam masalah khamr. Pertama, menjadi cuka dengan sendirinya, karena khamr itu setelah beberapa saat begitu akan menjadi cuka. Tapi khamr-khamr yang sekarang ada yang keluar dari pabrik itu lain lagi ya. Kalau yang dari pabrik itu berbulan-bulan tidak laku pun tetap whisky gitu ya. Apa bahasa kita sekarang? Whisky, angker bir gitu ya. Ya tetap angker bir, karena sudah sudah dikasih obat apalah begitu ya. Ini berbicara khamr yang masih alami, ya, khamr yang masih alami, dibiarkan 3 hari begitu saja sudah menjadi cuka. Nah di sini permasalahannya ada dua, yaitu menjadi cuka secara sendiri, sendirinya tanpa diupayakan, dan menjadi cuka karena disengaja. Ini memang ada, wah ini sudah diharamkan ini khamr, ini gimana caranya ya? Terus kemudian ditaruh di suatu tempat atau apa,
atau dengan cara diwadai apa supaya menjadi cuka begitu. Ini namanya disengaja. Nah, disinilah permasalahannya. Kemudian nanti ada pendapat yang berikutnya tentang bahwasanya yang namanya cuka itu lugatan wa syar'an ya suci begitu. Cuma pelakunya dosa. Nah, ke sana nanti. Ini kesimpulan sudah tak dahulukan gitu ya. Cuma pelakunya dosa. Kenapa? Lu sudah datang hadis tentang buang. Kenapa tidak dibuang? Masih ditunda-tunda. Ya, apalagi disengaja. Wah, ini biarkan aja dulu biar jadi cuka. Karena kalau jadi cuka nanti bisa dikemas, bisa dijual kan gitu. Nah, sekarang kadang orang makan bakso juga kadang dikasih apa? Cuka gitu. Rasulullah juga suka cuka ya. Rasulullah suka cuka. Kalau nggak ada lauk apapun, ada cuka pun jadi gitu. Ya kita nggak biasa di sini ya. Kemudian walau binakliha minadh-dhilli ila syamsi au aksuhu. Jadi kalau menurut mazhab Hadawiyah dan Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah ya sudah ya ya tidak boleh, sudah tidak boleh dijadikan cuka, meskipun misalnya dengan cara seperti misalnya apa, ditaruh di bawah terik matahari atau sebaliknya. Kan memang kita nggak biasa sehingga nggak familiar dengan masalah cuka kan gitu ya. Ya ada cuka, ada banyak cuka di toko-toko, yaitu bikinan pabrik gitu. Nah di masa ini para jemaah itu nggak ada pabriknya, jadi masyarakat sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa. Makanya di zaman itu banyak cara yang mereka ketahui. Nah sedangkan kita ini tahu-taunya setelah baca kitab, oh cuka itu diginikan itu. Nah ini diantaranya meskipun misalnya di bawah di terik matahari atau sebaliknya, maka menurut mazhab Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah ya tidak suci, tidak halal. Wakila tathuru wa tahillu. Ada yang mengatakan suci dan halal. Nah ini berarti masalah khamar jadi cuka ini boleh atau tidaknya nanti masuk ke ranah apa? Ijtihadiyah, masuk ke ranah ijtihadiyah. Atau paling tidak yang terakhir tadi para jamaah suci tapi pelakunya dosa gitu loh. Kenapa? Sudah ada peringatan, kenapa masih dibiarkan gitu? Ya sudah, yang namanya arak itu sudah buang semuanya gitu. Nah seharusnya begitu. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam sesuatu yang tidak suci belum tentu haram kan itu ya. Sesuatu yang tidak suci belum tentu haram. Sesuatu yang haram dimakannya belum tentu najis kan gitu. Belum tentu tidak suci. Nah, inilah permasalahan. Ada sesuatu yang diharamkan dimakan tapi sekedar menyentuhnya tidak masalah. Ini suci begitu. Ada yang memang dimakan nggak boleh, disentuh juga nggak boleh. Nah ini dalam masalah taharah. Memang ilmu taharah para jamaah ilmu yang sangat besar di dalam fikih ya. Seorang talibul ilmi harus faham dalam masalah taharah. Ya, saya pun terus berusaha membaca, terutama ketika ada majelis yang minta agar ngajar fikih gitu ya. Terus terang sebelum ini saya sudah lama terputus nggak ngajar fikih, terutama sejak generasi anak pondok itu sudah berakhir gitu ya di rumah, itu sudah fikih itu jarang saya buka gitu. Kenapa? Di mana-mana mesti tafsir yang diminta. Ini khusus untuk saya ini, tafsir gitu, tafsir. Kadang juga akidah. Akhirnya apa? Fikih jarang tersentuh. Sibuk dengan tafsir, sibuk dengan akidah gitu. Begitu panitia sini minta bulughul maram. Wah, seneng saya gitu ya. Akhirnya apa? Buka gitu. Ternyata Masya Allah urusan taharah itu luar biasa para jemaah. Dan permasalahannya besar. Permasalahannya sangat menyulitkan itu bagi yang tidak memahaminya. Termasuk masalah khamar ini, Masya Allah ya,
Para ulama fikih berdebat dalam masalah ini. Kemudian tadi sudah jelas bahwasanya yang menganggap tidak halal, tidak suci, bi ayyi ilajin kana, ini ya dengan cara apapun, itu mazhab Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah berdasarkan hadis tadi. Wakila tathuru wa tahillu, ada yang mengatakan suci dan halal. Kemudian berikutnya, wa amma idza takhallalat bi nafsiha, adapun apabila menjadi cuka dengan sendirinya, min duni ilajin, tanpa ada ya rekayasa begitu, ya kita artikan ke sana biar mudah dipahami, tanpa ada sesuatu yang dijadikan cara untuk menjadikan cuka begitu, fa innaha tahirun halalun, maka sungguhnya ia tahir dan halal. Biduni ilaj misalnya apa? Ditaruh di dalam kulkas misalnya, atau di bawah meja misalnya, ini tanpa ada upaya untuk ini. Karena nanti ada cara. Lah ini cara, inilah ilatnya. Cara, entah itu ditaruh di mana, kemudian dibungkus apa lah gitu. Ini namanya ilatnya. Ditaruh begitu saja, kemudian jadi cuka, ini binafsiha, maka hukumnya apa? Tahirun halalun. Nah ini di sini masalahnya. Cuma permasalahannya, hal seperti ini sesudah diharamkan atau sebelum diharamkan. Nah ini permasalahan tadi. Illa annahu qala fil bahr, kecuali bahwasanya musannif berkata di dalam kitab Al-Bahr. Al-Bahr di sini banyak ya, bisa jadi Bahr apa itu yang Al-Hanafi itu. Ya kemungkinan Bahr Al-Hanafi yang ada di mazhab Hanafi. Di mana di sana dikatakan inna aktsara ashabina, sesungguhnya kebanyakan dari sahabat kita dalam mazhab maksudnya, yaquluna berkata, innaha la tathuru, sesungguhnya ia tidak suci, wa in takhallalat bi nafsiha, meskipun ia telah menjadi cuka dengan sendirinya, min ghairi ilajin, tanpa ilaj, ya tanpa diupayakan tadi ya. Ini kalau di dalam kitab Al-Bahr di sana dikatakan tetap tidak suci. Ini permasalahan tadi setelah diharamkan ya, setelah diharamkan. Makanya kalau sebelum diharamkan tidak dibahas di sini. Wa'lam anna lil ulama'i fi khallil khamri, dan ketahuilah bahwasanya bagi para ulama terhadap cuka khamr menjadi cuka, thalathata aqwalin, terjadi pada 3 pendapat ya, pada 3 pendapat. Khamr menjadi cuka ada 3 pendapat. Al-awwal, yang pertama, annaha idza takhallalat al-khamru, bahwasanya apabila khamr itu menjadi cuka, bi ghairi qasdin, tanpa disengaja, ya ini tanpa diupayakan ilajna tadi, halla khalluha, maka halal cukanya. Wa idza khullilat bil qasdi, dan apabila dijadikan cuka, ya ini dengan sengaja, haruma khalluha, haram cukanya. Nah ini 3 pendapat ini, kita ngambil yang mana yang kita lihat paling hati-hati ya, yang kita lihat paling hati-hati dan paling mendekati begitu. Karena dalam masalah fikih para jemaah, walaupun masalah ijtihadiyah, tetap kita tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh tattabi'ur rukhas dalam bahasa itu ya, hanya mengambil yang enteng-entengnya, yang di rukhsah gitu. Tetap kita mengambil mana yang paling kuat yang paling kuat. Ini dalam masalah fikih, karena hubungannya juga dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sembarangan ya. Karena nanti kalau sembarangan itu ya, apa ada orang seperti itu? Ada. Dalam masalah bicara mazhab pun ada yang seperti itu.
Sampai ada yang paling saklek gitu ya. B, pokoknya sahih. Dhaif. Meskipun hadis tadi masih kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan. Makanya dalam masalah ini yang banyak pertimbangan-pertimbangan termasuk mazhab Hanafi, mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, ini masih banyak pertimbangan. Ya juga mazhab Maliki, kadang ada yang saklek gitu. Di mazhab Maliki ada yang saklek. Imamnya begini, Malikiyah begini begitu. Ada. Hanafi juga begitu. Ada juga yang saklek, banyak itu. Pokoknya begini, harus. Tapi yang paling ini yaitu Al-Hadawiyah, ya. Atau mazhab Al-Hadi. Pokoknya harus sahih, dhaif gitu. Nah, tidak, nanti di sana ada kaidah-kaidah fikihiyah, Nah, kita ikuti aja para ulama yang masih lunak ini ya, masih lunak. Karena di sana ada nanti qasdus syariah yang harus sampai pada kita. Kemudian yang ini yang pertama, ya sudah haram begitu. Meskipun diupayakan atau tidak. Yaitu tadi dengan catatan setelah diharamkan. Atsani, pendapat yang kedua, yahrumu kullu khallin tawallada an khamrin mutlaqan. Wah, ini yang saklek ini. Diharamkan seluruh cuka yang berasal dari khamr. Mutlaqan, secara mutlak. Pokoknya cuka yang dari khamr haram sudah. Kenapa? Karena cuka itu tidak mesti harus dari khamr. Ya memang pabrik cuka gitu. Pabrik cuka ya masa dikhamrkan dulu? Ya enggak. Ya memang sejak awal sudah bikin cuka. Karena yang permasalahannya di sini adalah ketika minuman itu sudah jadi khamr, lantas kemudian bercuka gitu loh. Ya setelah ada ilat tadi atau memang dibiarkan sekian hari begitu jadi cuka. Nah seperti itu. Tapi kalau memang cuka yang memang dibikin sejak awal untuk bikin cuka, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Hanya permasalahannya nanti bisa, yang jadi permasalahan, cuka itu pun ketika mungkin belum dikasih obat pengawet atau apa, lama-lama juga jadi khamr gitu. Ini ketika cuka yang alami, ya seperti yang belum ada pabrik. Sekarang kan sudah ada pabrik. Sekarang semua ini linknya masuk pabrik semuanya, masuk pabrik semuanya. Gak ada misalnya di sini kebiasaan suatu kampung bikin khamr sendiri, bikin cuka sendiri, ada nggak? Nggak ada. Ya, bikin khamr sendiri, bikin khamr itu mudah sekali. Sama juga bikin cuka mudah sekali. Kalau cuka yang asli tadi, khamr yang asli tadi, sekedar mungkin anggur diapakan gitu terus ya jadi cuka. Dan itu masyarakat Mekah sudah terbiasa itu bikin sendiri itu saat itu karena belum diharamkan. Yuk, para sahabat hampir 90% itu, kecuali beberapa yang tidak, seperti Abu Bakar itu tidak. Abu Bakar sejak kecil memandang khamr itu sudah nggak senang gitu. Kenapa? Mesti teler. Habis minum teler, habis teler ngomel gitu. Itu Abu Bakar nggak suka gitu loh. Sejak kecil. Lain-lainnya Ali radhiyallahu anhu, wah itu penggemar utama itu. Ya termasuk Umar bin Khattab penggemar itu. Cuman yang paling kita ambil satu penilaian yang sangat mengagumkan, yaitu di mana para sahabat itu begitu Allah dan Rasulnya menentukan, mereka langsung apa? Sami'na wa ata'na. Nah itulah yang seharusnya terjadi pada kita, pada umat Islam saat ini. Karena umat Islam saat ini terkadang masih malas-malesan, masih tawar-menawar, masih ditimbang juga dengan masalah-masalah lain yang tidak sama sekali nanti bermanfaat. Ini para sahabat tidak, mereka langsung ketika ayat Quran yang sudah sami'na wa ata'na. Sebagaimana dalam surat ayat berapa itu, di mana apabila mereka idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka apabila sudah diputusi dengan Al-Quran langsung sami'na wa ata'na. Nah ini sedikit saya selingkan
artinya supaya kita bisa mengambil manfaat dari situ. Ini ada pada surah An-Nur ya, surah An-Nur ayat 51, surah ke-24 ayat 51. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja keberadaan perkataan seorang yang beriman apabila dipanggil, diseru menuju Allah dan Rasulnya, ini tadi langsung datang ayat begitu, pengharaman. Liyahkuma bainahum, untuk menghukumi apa yang terjadi di antara mereka. An yaqulu, di mana mereka berkata sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat keuntungan. Ini para jamaah kita belajar ke sana ya. Pokoknya Allah dan Rasulnya. Nah kalau dulu, sekarang pokoknya Quran dan hadis. Ini kalau sekarang. Di zaman Rasulullah masih hidup, Allah dan Rasulnya. Setelah sekarang ini yang ada apa? Quran dan sunnah. Pokoknya Quran sudah memutuskan, sunnah sudah memutuskan, maka sami'na wa ata'na. Gak usah berlanjut sudah. Ini sikap. Kemudian kita kembali kepada permasalahan. Jadi kalau yang pertama tadi ya, sudah tidak halal ya. Terus yang kedua ini pokoknya apa yang bersumber dari khamr ya mutlaqan yahrumu, haram. Kemudian yang ketiga, annal khalla halalun. Nah ini yang ketiga ini. Setelah apa namanya tidak halal, haram, kemudian haram semuanya. Yang ketiga apa? Ternyata apa? Halal. Ini masalah fikih. Cuma nanti kita ikut yang mana, dan ini yang penting. Seorang yang faqih dia akan memiliki penilaian. Dan kita lihat para jamaah, para ulama salaf yang faqih-faqih, kehati-hatinya sungguh luar biasa. Ya, mereka benar-benar mewakili Islam, mewakili qasdus syariah. Jadi rata-rata ulama kita, makanya seandainya umat Islam sekarang tahu tentang mereka, tentu keislaman akan lebih enak lagi para jamaah. Bagaimana Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dan imam-imam a'immatul huda yang lain, kehati-hatian mereka. Tidak asal-asalan dalam masalah fikih sekalipun. Sementara di sana ada yang Allah, yang penting ada qaul yang mengatakan boleh, ya udah, ada yang begitu. Nah sikap kita sekarang gimana? Nah seandainya ada di antara kita ustaz, Allah kan masih ada yang membolehkan, imam juga kan, nah gitu. Ya selama ada ilmu sih, kalau mau silakan aja. Tapi paling tidak kita harus punya prinsip, ya kita nggak usah ikut-ikutan, paham ya? Begitu dalam masalah memahami Islam. Kalau seandainya masih ada yang membolehkan, kemudian melaksanakannya gimana? Ya sudah, insya Allah masih ada kok yang membolehkan. Tapi paling tidak untuk diri kita, untuk konsumsi diri kita, ya jangan terlalu ikut-ikutan. Sebelum apa? Sebelum ditimbang benar dengan pendapat yang paling kuat gimana? Yang paling akrab ila sunnah gimana? Nah, itu penting. Supaya kita menjadi muslim yang apa? Bijak dalam masalah menjalankan fikih Islam. Dan saya lihat para ulama kita rata-rata ke sana. Ya, terutama Imam Ahmad. Makanya dalam masalah fikih para jamaah, dalam masalah fikih termasuk juga masalah din kulli. Saya pribadi setelah banyak-banyak belajar itu lebih cenderung kepada Ahmad ya, lebih cenderung pada Ahmad. Dalam kasus lain Syafi'i lebih dominan, dalam kasus lain Hanafi lebih dominan, sebagaimana dalam kasus lain Maliki lebih dominan. Nah itulah fikih ya. Yang tidak benar itu gimana? Fanatisme madhab ya, sebagaimana awal-awal saya masuk sunnah para jamaah, waduh dikeroyok ya banyak orang ya, teman-teman yang tadinya yang dari pondohan-pondohan gak pernah ketemu tiba-tiba datang ngeluruk ke rumah ya. Aku iki lho, pokoknya gak Imam Syafi'i, mbok sak kuku ireng gak gelem. Wah ini, lah itu kan akhirnya wah kok seperti itu beragama gitu. Padahal Imam Syafi'i sendiri gak mau digitukan, betul ya kira-kira. Ini saya selingi, artinya dalam masalah agama seperti itu.
Kita bukan Syafi'inya, bukan Hambalinya, bukan ininya, tetapi mana al-aqrab ila sunnah, yang lebih dekat dengan sunnah. Itu yang kita maksud. Karena tujuan kita bukan imam-imam ini, bukan. Imam-imam ini bagi kita adalah para dosen-dosen. Para dosen-dosen mau ngambil tesisnya siapa, kan gitu ya. Lah ini, tapi tujuannya adalah yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal khalla halalun. Ini yang ketiga ini. Halal. Ma'atawalluduhi minal khamri, beserta bersumbernya dari khamr, ya. Sawaun kusida amla, sama disengaja atau tidak. Wah, ini yang ketiga ini kira-kira siapa? Nanti kalau memang yang ketiga ini ternyata para imam yang masyhur, ya sudah kita ikutin itu. Kita lihat dulu. Cuma permasalahannya, wah ini yang saya katakan tadi ya, yang ketiga tadi ya. Illa anna fa'ilaha athimun, kecuali bahwasanya pelakunya dosa. Kenapa? Intarokaha, jika ia meninggalkannya ba'da ansarat khamron, setelah menjadi khamr. Lah kenapa tidak dibuang? Wong khamr sudah diharamkan, terutama setelah haramnya. Lah ini. Jadi kalau masalah khamr ya sudah halal, ya meskipun disengaja atau tidak halal. Tetapi pelakunya dosa, kenapa tidak dibuang? Wong sudah diharamkan. Ba'da ansarat khamron, setelah cuka itu menjadi khamr, setelah diharamkan, buang. Jangan begini, waduh kok jadi khamr. Ya sudah, biarkan aja, siapa tahu balik lagi lah. Tidak boleh seperti itu, gitu loh maksud yang ketiga ini. Kalau sudah jadi khamr, buang sudah. Ya, sudah kalau waduh jadi khamr, ya sudah dibuang lah. Ini maksud daripada yang ketiga ini. Asin lillah, durhaka kepada Allah. Kenapa? Lo sudah jadi khamr, kok masih diharapkan bisa dimanfaatkan lagi begitu. Majruhul adalah cacat, apa namanya? Al-adalah ini kebijakannya gitu. Loh, kenapa tidak dibuang gitu? Li adami iraqatihi laha, karena tidak dibuangnya hala khamriyatiha, ketika sudah menjadi khamr, kok masih ditunggu untuk jadi cuka lagi gitu. Fa innahu wajibun, padahal sesungguhnya membuangnya itu wajib. Setelah jadi khamr ya sudah jadi khamr, itu haram sudah. Kama dalla lahu haditsu Abi Thalhah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadisnya Abi Thalhah. Nah ini para jemaah, kenapa tidak dibuang sebelum ini? Jadi ini yang ketiga. Ini seakan-akan kita lebih condong kepada yang mana? Yang ketiga ini ya kira-kira. Kenapa? Karena di dalam Syarah Al-Bahr juga dikatakan yahillul khallu, cuka itu halal, al-kainu anil khamri, yang terjadi dari khamr. Fa innahu khallun, kalau sudah jadi cuka ya dia cuka gitu. Lughatan wa syar'an, secara bahasa, secara syariat dia sudah jadi cuka. Nah ini permasalahannya di situ ya. Permasalahannya ternyata ya kalau masalah cuka kita setuju dengan secara lughatan bahasa, secara syariat juga sudah menjadi cuka ini. Ya halal sudah. Hanya permasalahannya apa namanya? Dosa. Kenapa sudah jadi khamr kok masih dibuang? Nah, mungkin saja kalau kecenderungan kita barangkali ya mungkin yang ketiga ini ya, mungkin yang ketiga. Ya, artinya kalau sudah jadi khamr ya sudah dibuang aja gitu. Jangan masih ditunda-tunda kemudian baru udah dicuka untuk dimanfaatkan lagi. Berarti setelah jadi cuka ya sudah barangnya menjadi kembali seperti kaidah, sudah halal sudah. Hanya nanti divonis apa? Dosa karenanya. Permasalahannya masih panjang, tapi insya Allah cukup dari situ
Cukup dari situ. Kita sudah mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama halal, haram dan tidak halal. Yang kedua halal seluruhnya. Yang ketiga, ya kalau sudah dicuka kembali kepada kaidah ya suci ya halal. Hanya permasalahannya setelah diharamkan, kenapa tidak dibuang gitu? Nunggu untuk kembali lagi. Nah ini sepertinya kalau saya sesaat ini lebih cenderung pada yang ketiga ini. Ya, pelakunya tetap dosa. Ya, pelakunya tetap dosa. Karena ada sesuatu itu, ya sesuatu itu dimakannya, diminumnya jadi haram. Tapi disentuhnya belum tentu najis. Ada sesuatu yang najis, ya, tapi belum tentu kalau najis sudah tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh. Kalau najisnya najis secara zahir, ya, secara zahir atau hissiyah. Najisnya najis hissiyah, bisa diraba. Ada najis maknawiyah. Kalau najis maknawiyah ini orang musyrik apa dikatakan oleh Allah? Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis itu. Loh, bukan berarti kalau naik mikrolet ada orang kafir terus setelah itu ditarikan air terus dicuci. Tidak. Najis hukmi atau maknawiyah. Ya, kenapa? Orang kafir itu musuh Allah, musyrik ini. Ya, makanya dihukumi najis. Makanya karena najis tubuhnya pun nanti gak masuk surga. Ini bukan berarti najis hissi. Insya Allah dari 3 kesimpulan tadi kita juga sudah bisa mengamalkannya. Sampai di sini para jamaah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.